Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, al-asatiyatul kiram, generasi Rabbani, anak-anak santri Az-Zikra, insyaallah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Tandanya adalah, tandanya kita sekarang didudukkan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, kesenangan duduk di majelis ilmu. Kali ini kita bersama Ustadz Muhammad Nurman, dan kami manggilnya Buya. Beliau awak, ya, ambo, monde-monde, rancak benar. Kita akan membahas tentang pribadi yang indah, yaitu pribadi yang bertawakal dan qari, muazzin, dan juga mahasiswa terakhir, ya, semester terakhir. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah, masya Allah, sudah nikah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ayat 2, mari kita dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, khususan Ustadzil Kiram, akhi fillah Abangda Muhammad Arifin Ilham, majlis cahaya hati yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang menghimpun kita di majlis yang mulia ini untuk membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan potensi, membangun motivasi untuk mengaji dan mengkaji nilai-nilai dan informasi yang islami, untuk membuktikan kepada dunia bahwa saya islamisasi bukanlah kata-kata basi. Islamisasi merupakan janji yang tulus, suci dan murni yang ada di hati, bahwa Islam harus tersebar dan bersemi, dan panjinya harus berkibar ke langit tinggi, walaupun nanti kita harus mati terkapar seorang diri. Allah Akbar. Generasi Rabbani, generasi Rabbani, generasi Rabbani. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat dengan antum ini. Allahu Akbar.
Insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi pengikut setia, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah insyaallah. Pada kesempatan majelis sehati pada pagi hari ini, Qori sudah membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2. Kalau kita perhatikan ayat ini menjelaskan tentang ciri mukmin yang sebenarnya. Dimulai dengan kalimat sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Lalu semakin dibacakan ayat-ayat Allah, tambah pemahamannya, tambah tadaburnya kepada Al-Quran, maka semakin bertambah imannya. Dan yang terakhir dikunci oleh Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya saja kepada Allah lah mereka bertawakal. Kata kuncinya tawakal ala Allah. Maka mari sama-sama kita bahas sedikit dalam waktu yang singkat ini, apa sebenarnya makna tawakal. Orang sering, bahkan mungkin kita punya anak, kita punya keluarga, apalagi anak kita yang sekolah, kadang-kadang kalau mau ujian akhir, di sini banyak para santri, alhamdulillah. Kalau mau ujian, tanya anak kita, nak sudah siap mau belajar, besok mau ujian? Sudah Pak, sudah Buya. Benar nggak sudah belajar? Sudah, kapan? Kemarin ketika sekolah. Besok mau ujian udah belajar. Saya tawakal kepada Allah. Tentu pertanyaannya tawakal yang bagaimana? Makanya mari kita fahami dalam Islam, dalam nas agama kita dikatakan tawakal dari bahasa Arab wakala. Wakala artinya menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan kepada orang lain. Tentu dalam hal ini tawakal, wakala artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Abang dan Muhammad Arifin Ilham serta jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang salah menetapkan atau menggunakan kata tawakal. Kadang-kadang belum ada ikhtiar basyariahnya sudah tawakal. Jadi suatu hari cerita ketika ada sahabat Rasul datang ke rumah Rasul bertamu. Biasa naik keledai. Berkunjung ke rumah Rasul dengan serta-merta tiba depan pintu. Ketuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Sebelum masuk Rasul tanya, sudahkah engkau ikat keledaimu wahai sahabatku? Maka sahabat yang datang mengatakan, tidak ya Rasul, saya tawakal kepada Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan kemana-mana itu keledai. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu ikat dulu keledaimu, baru tawakal kepada Allah. Dari sini kita mengambil ibrah, mengambil makna dari hadis ini, kisah ini, bahwasanya tawakal itu harus ada pendahuluannya, harus ada prosesnya. Itulah namanya ikhtiar basyariah kita, usaha manusiawi kita. Tuh sayang, apa? Ikhtiar basyariah. Tadi dia menyebut ibrah. Ibrah itu apa ya Ustaz? Ibrah itu artinya pelajaran. Apa nak? Ibrah apa artinya? Pelajaran itu apa? Ibrah. Iya sayang, Masya Allah. Subhanallah. Jadi bagaimana kita memahami tawakal, maka harus ada ikhtiarnya, usahanya. Jadi tidak serta-merta orang mengatakan belum ada upaya, belum ada ikhtiar, bilang tawakal kepada Allah. Sudah upaya nggak cari jodoh, saya tawakal kepada Allah. Masya Allah. Nah, kita sudah umumkan. Iya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, misalnya kepada Buya nanya, saya sudah ikhtiar Buya, apa ikhtiarnya? Saya ibadah yang rajin. Oke, itu bagian dari ikhtiar. Apalagi? Ya, ada yang bilang sekarang ta'aruf. Ta'aruf gimana caranya? Kan hadir di mana? Di majelis ilmu seperti ini. Tahu-tahu pulang nanti Ustaz kenalin, itu ada anak kiai. Sudah siap. Subhanallah. Jadi ada ikhtiarnya, ada usahanya. Jangan diam aja di rumah. Jadi perlu yang namanya usaha. Maka dalam ilmu modern namanya ada manajemen SOP. Standar operasional prosedur. Dilewatin dulu itu. Tidak boleh seorang karyawan bekerja di pabrik. SOP, standar operasional prosedur. Iya sayang. Iya. Jadi kalau ada karyawan di pabrik kerja dia, menjalankan mesin pabrik misalnya, ya, lalu dia ditanya oleh bos atasannya, sudahkah engkau kerjakan tugasmu dengan baik? Sudah bos. Gimana caranya? Saya tawakal kepada Allah. Belum dilewati SOP-nya, ada tahapan-tahapannya. Mungkin cara menghidupkan mesinnya, cara menjaga mesinnya, sampai bagaimana nanti meng-off-kan. Ya. Jadi artinya setiap kita tawakal ala Allah harus ada usahanya, ikhtiarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan makna tawakal ala Allah ini, maka tadi kita ingin menjelaskan sebenarnya apa keuntungannya,
Apa manfaatnya orang yang bertawakal kepada Allah? Yang pertama tadi disebutkan ayatnya, maka dia keuntungannya adalah dia akan disebut sebagai mukmin yang baik, mukmin yang paripurna kalau perlu. Seorang imam dari Saudi, Muhammad Ibn Abdul Wahab, mengatakan dalam bukunya Ensiklopedia Islam, mengatakan tawakal ini merupakan pekerjaan hati. Dia merupakan puncak iman yang tertinggi. Subhanallah. Jadi orang mengaku beriman kepada Allah, kalau belum memiliki sifat tawakal, maka dipertanyakan keimanannya kepada Allah. Menarik kalimatnya. Tawakal adalah pekerjaan hati. Subhanallah. Jadi ini masalah pekerjaan hati. Oleh karena itu, ketika menjelaskan tentang tawakal, maka harus dilihat bagaimana tahapan-tahapan tadi yang dimulai dari ikhtiar. Maka keuntungan yang pertama, orang akan disebut sebagai mukmin yang sempurna. Lalu yang kedua, orang yang tawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan apapun kebutuhannya. Dicukupkan apapun kebutuhannya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah akan dicukupkan apapun keperluannya, apapun kebutuhannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang ketiga, masih terkait dengan kebutuhan sebenarnya. Ini yang paling kita perlukan setiap hari. Allah akan berikan rezekinya. Orang yang tawakal kepada Allah, maka dipenuhi semua rezekinya. Hadis Rasul lewat Tirmizi mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yurzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan." Subhanallah. Hadis yang luar biasa. Rasul mengatakan, jikalau kamu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Nah, tadi sebenar-benarnya tadi jelas Ustaz. Jadi ada tahapannya dia lewati. Ya, benar tawakalnya yang sesuai dengan manajemen modern mungkin kalau sekarang orang bilang, haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yurzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan. Masyaallah, la ruziktum. Pasti kalian kuberi rezeki. Jadi pasti Allah berikan rezeki sebagaimana Rasul mengatakan, sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah. Pagi hari dia berangkat, keluar dari sangkar dari kandangnya, perutnya kosong. Nanti sore dia pulang kandang, sudah kenyang perutnya. Masya Allah. Subhanallah. Orang padahal dia nggak ada deposito ya. Iya, betul. Dia tidak punya deposito, tabungan. Ya, jadi bahkan kalau orang sering berikan contoh, mungkin cicak aja yang dia merayap di atas dinding, tapi rezekinya nyamuk yang suka terbang kemana-mana. Tapi tetap rezekinya ada. Karena tawakalnya cicak, mungkin dia berusaha terus, bekerja keras, sehingga rezekinya tetap diberikan oleh Allah. Apalagi orang yang tawakal kepada Allah. Janji Rasul mengatakan, la ruziktum, pasti kami memberikan rezeki. Seperti burung yang tadi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang berikutnya, orang yang tawakal kepada Allah, maka kemampuan setan menggoda dirinya akan lemah. Dengan bahasa lain dalam surah An-Nahl, Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan apapun bagi syaitan untuk menggoda, memperdaya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, maka orang yang tawakal kepada Allah, mereka dicintai oleh Allah. Sebagaimana di ujung surat Ali Imran 159, Allah mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Subhanallah. Di ujung ayat Allah mengatakan, kalau kamu sudah berazam, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ingin dicintai oleh Allah, maka mari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Ikhtiar, mujahadah, serius, disiplin, sungguh-sungguh. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang serius dalam beribadah, dalam beramal, dalam berjihad, dalam berdakwah.
Suka Allah dengan hamba yang serius. Kemudian ia berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang tidak mungkin bisa mungkin bagi Allah. Tidak ada yang bisa merubah qada Allah selain doa yang tulus dari hambanya. Begitulah cara Allah menghormati hambanya yang berdoa. Yang ketiga, ia tawakal. Ikhtiar maksimalnya diakhiri dengan tawakal. Karena dalam tawakal ada husnuzan, baik sangka, dan Allah menyatakan jatuh cinta kepada hamba yang tawakal. Setelah berikhtiar, berdoa, tawakal, lalu kekuatannya dari semua hasil keputusan Allah, dia baik sangka. Allahu Akbar. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza azamta. Dengarkan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Azam, ikhtiar maksimal, doa maksimal. Dan ini juga ikhwan bagian dari merubah takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Jazakumullah Ustaz. Sayang terbatas waktu Buya. Kami ingin terus mendengar syair-syair Buya. Kita senang manggil beliau Buya ya. Allahu Akbar. Dan jangan lupa tadi ikhtiar. Ikhtiar. Kita pun juga berikhtiar terus. Beliau ceramah, melihat. Coba lihat tangannya tadi Ustaz. Cincinnya cakep benar. Warnanya hijau lagi. Memuji ini pun bagian dari ikhtiar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kita menunggu apakah ada perubahan. Allahu Akbar. Ya, senang orang beriman itu berikhtiar. Kita ke masjid ini ikhtiar, tahajud itu ikhtiar, dakwah ikhtiar. Anak-anakku sayang kalian sekolah ini ikhtiar agar menjadi generasi Rabbani. Orang tua kalian pun rela menempatkan kalian di masjid pesantren Az-Zikra ini. Berpisah. Sekian lama kalian bersama ayah ibu. 12 tahun bersama ayah ibu. Sampai di sini. Nangis. Ikhtiar. Oke, sekarang aku berpisah dengan anakku di dunia. Tapi nanti di akhirat aku ingin kembali berkumpul. Allah mengumpulkan kami dalam surga. Allah. Ikhtiar. Lalu serahkan semua pada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ini juga bagian dari ikhtiar. Membangun masjid pesantren Jabal Sindur Az-Zikra kedua. Silakan datang langsung ke Desa Cibadung, Gunung Sindur, atau hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 untuk beramal jariah. Ini anak-anak mengumpulkan dari air Az-Zikra ini, diisi uang kemudian. Berkah sekali. Berkah yang beramal jariah ya Allah. Akhi Awaludin 0856 90010. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.